Diawali dengan salah satu polisi yang sempat selamat dari tragedi di Wuse sebelumnya dan melaporkan tragedi tersebut ke rekannya, yang seketika rekannya pun memberitahukan informasi itu ke markas pusat di kota Taiwan. Setelah itu, keluarga kecil Jepang ini segera melarikan diri, yang beberapa saat kemudian orang-orang sidik bale muncul. Namun mereka terlambat, yang artinya rencana mereka sudah diketahui oleh pihak Jepang bagian pusat, seperti yang kita ketahui bersama. Dan karena informasi itu sudah tersebar ke bagian masyarakat, para militer Jepang dan juga para polisi pun langsung mengevakuasi para keluarga, para warga untuk mengamankan mereka. Di desa lain, tepatnya di desa Tendarah, tempat pos Kojima berada, salah satu polisi Jepang, terlihat beliau memang baik dengan suku tersebut. Yang kita ketahui, di saat dirinya bercengkerama dengan ketua klan bernama Temuwalis. Yang bersamaan dengan itu, muncullah seorang pria muda bernama Takun dengan keadaan berlumuran darah dan menyampaikan tragedi di Wuse kepada Temuwalis ketua mereka. Dia kenapa? Mau nak luta mahbu, temu tuntut terkaya. Mau untuk luta sebiau. Tak tuh mangkai tantu tak udah hau. Mengetahui kalau Monarudo dan klannya sudah membantai dan melawan para polisi Jepang, pun mengancam Kojima untuk memenggal kepalanya. Namun Temuwalis melarang anggota klannya tersebut melakukan itu karena Kojima memang betul polisi Jepang, tetapi dia baik. Dia juga sering menolong kita, kata si Temuwalis. Kojima yang juga sadar akan dirinya sedang dalam keadaan bahaya pun langsung memprovokasi si Temuwalis dengan mengatakan kalau Monarudo dan klan Mahebu sering meremehkan mereka, sering merendahkan klannya. Di Wuse, setelah selesai pembagian senjata dan melepaskan orang-orang Han, Monarudo dan seluruh anggota klannya kembali ke desa yang tiba-tiba pesawat Jepang terbang di atas mereka, yang karena ketakutan para anggota klan malah melepaskan tembakan, padahal itu hanya sia-sia belaka. Monarudo yang sadar kalau orang-orangnya ketakutan pun langsung menceramahi para anggota tersebut, yang seketika para anggota ini kembali barbar. Singkat cerita, sampailah mereka di desa sebelumnya. Kembali ke Jepang, satu kelompok pasukan gabungan polisi militer dikirim untuk memeriksa tempat-tempat yang mungkin ada orang-orang atau anak buah Monarudo. Namun sampai malam tak kunjung juga mereka menemukan target yang dimaksud. Hingga saat mereka sedang berkemah, satu orang suku sidik bale sedang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Namun disadari oleh si pemimpin polisi dan berhasil mengusir si pengintip tersebut. Sedangkan di tengah hutan, Chiro, salah satu polisi Jepang dari suku sidik bale sebelumnya, berada di tengah hutan bersama temannya bernama Dakis, juga seluruh wanita dan anak-anak yang tak mampu berperang. Beberapa hari kemudian, polisi sudah sampai di Tendarah, tempat Kojima bertugas. Tendarah sendiri dipimpin oleh ketua Temuwalis yang kita ketahui sebelumnya. Polisi dan militer Jepang juga memeriksa tempat pembantaian sebelumnya, yakni desa Wuse. Yang kita ketahui juga kalau orang-orang Monarudo sudah meninggalkan tempat tersebut. Terlihat kelompok tersebut dibagi dua, para polisi menyisiri hutan, para militer menyisiri sungai-sungai, begitu juga dengan desa Wuse. Para militer Jepang sibuk mengevakuasi korban tragedi sebelumnya. Dan di tengah-tengah kesibukan itu, tiba-tiba orang sidik bale menyerang militer tersebut dari kejauhan hingga membuat beberapa militer dan para polisi wasted di tempat. Di saat satu perwira mencoba meminta bantuan ke militer yang di sungai sebelumnya, yang mana ternyata mereka juga diserang dan sudah terpojokkan. Begitu juga dengan para polisi yang di hutan, habis dibantai tanpa perlawanan. Jepang yang sadar kalau lawannya bukan main-main pun terus mengkampanyekan kemiliterannya seperti membawa mortir dan senjata berat lainnya.
Kembali ke desa Klen Mahebu, semua warga pun diungsikan. Seperti ibu-ibu akan diantar ke Klen Borung dan yang hamil diantar ke Klen Taran. Sedangkan di kota Taiwan, pusat militer Jepang berada, para militer dan polisi terus bertambah. Tidak hanya itu, para militer juga dilengkapi dengan senjata-senjata canggih seperti mortir, senjata mesin, bom, granat, dan lain-lain. 지뢰관. Pawan yang mengantar para kaum ibu di tengah jalan, kaum ibu tiba-tiba berkata akan berpisah. Pawan dan teman-temannya langsung histeris karena perpisahan yang dimaksud adalah kaum ibu akan gantung diri sebagai tanda perjuangan sampai akhir menurut tradisi sidik bale zaman itu. Pawan, mahanami kelamandi. Demikian juga di tempat Ciro dan Dakis, para kaum ibu pun gantung diri. Dakis mau tak mau juga harus mewasiatkan istri dan anak-anaknya, kemudian dirinya sendiri. Dan itu sangat menyedihkan. Tak lama kemudian, Ciro pun menyusul mereka. Kembali ke desa Wuse, Jepang mulai serius menanggapi perlawanan dari klan Mahebu yang dibuktikan dengan mengirim satu orang jenderal bernama Kagayama. Sama seperti Jepang-Jepang yang lain yang suka memandang rendah suku sidik bale. Begitu juga dengan si Kagayama, dengan lancang dia berkata kalau Monerudo hanyalah seorang pemberontak. Si personil polisi juga berkata kalau orang-orang sidik bale sudah merencanakannya dengan sangat matang. Namun Jenderal Kagayama tidak percaya. 大きに参加したのは6つ約300人の選手君は奴らを戦士最初から綿密に計画君はこの野蛮人どもを俺は Kembali ke kelompok Monerudo, Pawan kini sebagai pengantar pesannya antar kelompok Monerudo dengan kelompok yang lain. Namun Pawan tidak puas dengan hal tersebut, sehingga Monerudo pun berkata kalau pemburu sejati harus sabar menanti mangsanya. Di pagi harinya, di keheningan pos para Jepang tiba-tiba diserang oleh dua orang sidik bale. Demikian juga di tengah hutan, para polisi yang berpatroli pun berhasil mereka jebak dan mempersatukan si polisi dengan para tentara sebelumnya hingga inilah yang terjadi. Para polisi dan para militer ini berhasil mereka bantai satu persatu tanpa perlawanan, bahkan berhasil memojokkan pasukan ini. Di tempat lain juga serupa. Di lembah bebatuan, para sidik bale ini berhasil memojokkan para polisi yang sedang berpatroli dan memuaskan mereka satu persatu tanpa perlawanan. Di aliran sungai yang tenang, militer Jepang yang berjalan santai juga tiba-tiba diserang dan mereka lari kocar kacir. Kembali ke hutan sebelumnya, tepatnya ke kelompok ketua Dahdo dari suku Gunggu. Pawan datang membawa beberapa peralatan dan pesan yang menggetirkan jiwa. Yang mana ternyata semua keluarga ketua Dahdo, mulai istrinya, anaknya, menantunya, cucunya, semua memilih bunuh diri. Ditambah lagi informasi dari anak buahnya kalau pasukan Jepang yang lebih kuat sudah mendekat. Dahdo pun berkata kepada anak buahnya Awi agar membawa seluruh anggota klan mundur ke desa Rukedaya, dan Dahdo tiba-tiba melakukan ini. Tuan Dado, watan bukan kana dan sabanamu. Tuan Dado, Egorion Geso, tumli pukulita, supita natuno. Awi, adis Rukedaya kana kia hari. Ya, personil Jepang berhasil menembaknya. Demikianlah akhir cerita dari ketua Dahdo yang memilih pergi menjumpai keluarganya di surga leluhur. Dan tiba-tiba tembakan mortir dan serangan pesawat mulai berdatangan di hutan tersebut. Awi pun berlari membawa anggota klannya yang tersisa ke desa tujuan mereka hingga sampai di sebuah jembatan yang juga harus mereka tumbangkan untuk memutus akses.
kita tinggalkan sejenak peperangan-peperangan di dalam hutan ini. Kita berpindah ke kampung pengungsian perempuan suku Mahebu dan Gunggu yang hamil berhasil dievakuasi pihak Jepang. Salah satunya adalah Obing, istri si Chiro. Kita kembali ke hutan. Terlihat angkatan bersenjata Jepang mulai kelimpungan melawan pasukan Sidik Bale karena orang-orang Sidik Bale menggunakan taktik bergerilya. Mereka juga heran dengan Pawan Awi yang mampu berpindah tempat dengan cepat sebagai pengirim pesan antara kelompok. Yang hal itu membuat Jenderal Kagayama marah atas kekalahan mereka dan mengusulkan ke pusat untuk menggunakan bom gas beracun yang belum teruji keutuhannya atau kegunaannya. Namun pusat menyetujui hal tersebut, yang artinya suku Sidik Bale dan hutan pegunungan Taiwan adalah alat untuk bahan uji coba mereka beratasnamakan perang. Yang memang betul di zaman itu Jepang sering sekali melanggar kode etik peperangan seperti menggunakan bom gas beracun, membunuh tim medis, dan lain-lain. Bahkan juga sering membunuh militer yang tidak memegang senjata lagi gitu loh guys. Lanjut. 司令部にヴィランツ A ガス砲弾を申請。うちの爆弾はまだ実験段階ですが、目下のところ使用できるか。 Di tengah hutan, Pawan dan kawan-kawannya sudah berada di kelompok Monarudo. Pawan pun memberitahukan kalau ketua Dahdo dari suku Gunggu sudah wasted. Mauna hanya terdiam mendengar informasi itu. Tato Nokan. Nokan di. Di desa Tendara sendiri, klan Temuwalis malah bekerja sama dengan polisi Jepang untuk membunuh suku-suku yang melawan kekaisaran Jepang di zaman itu. Dan sebagai suku yang tunduk di bawah Jepang, suku Tendara juga diberi hadiah jikalau berhasil membunuh orang-orang yang melawan kekaisaran Jepang. 報奨金について発表する。Kebetulan, upukoi meliman grabe nalu pelabai. Monaludo. Ya, di hutan bambu, kelompok Pihu diserang orang-orang Temuwalis dan berhasil membunuh 3 orang. Dan 1 orang yang tertinggal berlari menuju desa yang ternyata di sana sudah banyak suku Tendara dan para polisi yang sudah membakar rumah-rumah suku Mahebu. Karena tidak mau disiksa oleh klan Tendara dan para polisi, si pria ini pun memilih bunuh diri. Sedangkan di lain tempat, Temu dari suku Mahebu yang memilih melompat ke jurang karena sudah terpojok. Demikian juga suku-suku yang bersembunyi mulai terkena dampak bom gas beracun sebelumnya. Mahong istri Temu juga membuang anak-anaknya ke jurang dan juga gantung diri. Para prajurit yang sakit akibat gas beracun juga memilih bunuh diri. Dan Temuwalis yang melihat hal itu pun mulai sadar kalau jalan yang dia pilih salah. Di pagi harinya, di Tendara, Temuwalis mulai marah dan menolak perintah Jepang yang ternyata selama ini Kojima memperalat mereka untuk membalaskan dendamnya terhadap suku-suku Sidik Bale yang sempat menghabisi keluarganya. Namun suku Tendara juga tidak punya pilihan karena di kelompok Monarudo, Temuwalis sudah jadi incaran mereka. Di tengah hutan, kelompok Pihu berhasil mendapatkan buruan, namun darah yang menetes menjadi petunjuk lokasi kepada suku Tendara. Suku Tendara pun berhasil menemukan pondok persembunyian kelompok Pihu. Namun ternyata semua itu hanyalah jebakan. Kelompok Pihu pun berhasil memojokkan si Temuwalis dan mengejar mereka sampai ke sungai. Hingga sungai yang tadinya jernih berubah menjadi tempat pembantaian. Pihu juga berhasil memenggal kepala Temuwalis. Di tempat lain, tepatnya di bekas desa klan Mahebu yang kini berubah menjadi markas militer Jepang, di tengah-tengah persiapan tiba-tiba Pawan Awi muncul berlari di antara pasukan Jepang menuju hutan Mahebu. Para militer pun segera mengejarnya, yang ternyata di antara semak-semak dan pepohonan pasukan Monarudo sudah bersiap, sehingga pertempuran jarak dekat pun terjadi dan klan Mahebu sempat memojokkan pihak Jepang. Baso yang baru keluar dari persembunyiannya tiba-tiba tertembak oleh Jepang di bagian leher. Karena merasakan sakit, Baso pun meminta agar segera dipancung. Pawan Ali pun langsung menurutinya, sehingga Baso wasted.
Beberapa saat kemudian Jepang dengan mortirnya mulai menyerang dan membakar hutan tempat klan Mahebu bersembunyi. Yang hal tersebut juga membuat Jepang merasa kalau klan Mahebu sudah pada pergi. Namun tiba-tiba ya, di dalam ketidaksiapan itu, Monarudo dan orang-orangnya muncul menyerang membabi buta satu persatu dari kedua belah pihak pun gugur demi motivasi dan ambisi masing-masing. Suku Sidik Bale yang sudah siap dan berani mati terus maju tanpa strategi yang jelas. Monarudo, Baso, Pawan dan lain-lain terus berjuang dengan insting masing-masing. Di saat langkah Monarudo yang terhenti, Pawan yang sedih karena kematian 3 rekannya pun langsung membabi buta ke tempat persembunyian Jepang dengan mesin senjatanya. Dan para Jepang-Jepang ini pun berhasil dieksekusi, yang pada akhirnya Pawan memilih jalan ini. Salah satu ketua suku juga berhasil melemparkan sebuah peluru mortir ke sekumpulan Jepang, dan hal itu membuka jalan bagi Monarudo dan yang lain, sehingga para Jepang-Jepang ini berhasil dihabisi hingga sampai ke jembatan, yang di sana Jenderal Kagayama dan pasukannya sudah menunggu. Dan ini adalah pertama dan terakhir kalinya Monarudo dan Jenderal Kagayama bertatapan muka. Dari jembatan, Monarudo melihat ke arah bawah di mana klan tentara sudah bersama dengan polisi memasuki hutan. Monarudo sadar inilah akhir perjuangan mereka, sehingga Mona dan kelompoknya berlari mendekati pasukan Kagayama. Namun meriam didentumkan, jembatan pun hancur. Monarudo dan anak buahnya jatuh ke sungai. Jepang yang tahu kalau perang sudah usai pun mengedarkan surat berisi perintah agar menyerah supaya diampuni. Namun Monarudo sadar akan sepahit apa rasanya jika menyerah dengan Jepang. Mona pun menyerahkan jabatan kepemimpinannya ke Tado anaknya. Mona juga memberikan mereka memilih jalannya masing-masing. Dan setelah itu Mona pergi menemui keluarganya dan berkata kepada istrinya kalau mereka masih selamat maka Jepang akan menyiksa mereka. Dan pilihan terbaik adalah mereka harus bunuh diri. Dan ya, malam harinya Mona pun mengkremasi mereka semua. Setelah itu Monarudo hilang tanpa jejak. Di pos polisi, tepatnya di Wuse, suku-suku yang menyerahkan diri di awal film seperti ibu hamil berhasil selamat dan dirawat dengan baik oleh dokter-dokter Jepang. Begitu juga Mahung, istri Baso, yang sempat bunuh diri pun berhasil diselamatkan oleh Jepang. Namun si Mahung ini sempat menolak. Namun ya begitulah, tiada pilihan. Waunsaku temui tara yaku senom. Untuk suku Tendara pun menyerahkan tiap-tiap kepala yang mereka dapat dari klan Mahebu sebelumnya untuk mendapatkan uang sebagaimana perjanjian mereka dengan Jepang. Mahung dan teman-temannya pun mencari Tado dan lain-lain sembari membawa anggur. Sesampainya di bekas desa klan Mahebu sebelumnya, datanglah Tado dan keempat kawannya. Mereka pun sempat berpesta dan minum anggur. Mahung juga meminta agar Tado abangnya menyerah saja. Namun Tado menolak dan memilih mati dan menuju surga para nenek moyang. Pihu dari suku Gunggu berhasil ditangkap dan dipukuli sampai mati. Tado dan keempat rekannya memilih bunuh diri. Melihat tekad kuat dari suku-suku Sidik Bale yang mampu menandingi pasukan Jepang yang beribu-ribu juga senjata berat-berat mereka, Jenderal Kagayama pun sangat kagum akan hal tersebut. Setelah semua ini,
Suku-suku yang menyerah, mayoritas perempuan dan anak-anak pun dimasukkan ke kamp penampungan Jepang agar mudah diawasi. Namun sayangnya Kojima yang masih dendam dengan klan-klan yang ikut mengeksekusi keluarganya pun menghasut klan tentara untuk balas dendam akan kematian Temuwalis. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, seorang pria muda dari suku Sidik Bali yang sedang berburu tiba-tiba melihat seekor burung yang unik yang seolah ingin memberitahukan sesuatu kepadanya. Si pemuda pun naik ke puncak gunung tersebut yang ternyata Monarudo yang sudah tinggal kerangka berada di sana. Bukti kuatnya berupa senjata api dan parang yang sering dibawanya, yang sempat juga dipamerkan oleh pihak Jepang namun menghilang dan kemudian ditemukan lagi, yang kini sudah dikuburkan dengan layak di kampung halamannya di Wuse. Demikianlah cerita Monarudo dan suku Sidik Bali yang berhasil menentang kekejaman kekaisaran Jepang di zaman itu. Jeng 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 jeng. Pesan moral dari film ini adalah kepahlawanan bukanlah tentang kemenangan, tidak hanya tentang kemenangan. Sebagaimana yang kita ketahui, Monarudo sadar kalau di saat dia melawan Jepang maka kematianlah di hadapan. Tetapi oleh karena tekad ambisi, dia berani mengambil jalan itu. Ya, demikianlah dia. Sebagaimana yang kita ketahui, secara fisik, secara angka dia kalah. Tetapi secara tekad, secara jalan, dialah pemenangnya. Ya, begitulah dia. Bye-bye. Sudah selesai guys.